video kali ini kita akan membahas tentang fitur bahan pengganti di program ganti kontraktor. Jadi untuk fitur bahan pengganti ini adalah salah satu fitur yang kita bisa gunakan untuk masalah-masalah tertentu, seperti pada saat pembuatan RAP. Awalnya kita membuat RAP atau perhitungan besi misalnya ya. Kita buat besi itu per kilogram, tetapi pada saat PO ternyata yang akan di PO kan itu satuan yang atau yang dijual di supplier itu adalah per batang. Jadi kita harus mengganti bahan tersebut tadi yang besi kilo itu harus dibuatkan permintaan atau pembelian atau PO itu per batang bukan per kilo. Jadi kita harus menggunakan fasilitas bahan pengganti ini. Nah, di sini kita contohkan ya. Misalnya di daftar pekerjaan kita cari satu daftar pekerjaan ya yang sudah ada RAP-nya. Oke, di sini kita contohkan yang pekerjaan pelestarian bata ringan. Nah, ini udah ada RAP. Dan di sini ada dua material yang akan digunakan, yaitu pasir dan juga semen. Nah, di sini semen, untuk kebutuhan semen di sini kita lihat ada 50 kg karena satuannya di sini kilo. Ini merupakan data contoh saja gitu. Jadi nanti pada saat mungkin di data RAP lainnya untuk kolomnya itu berbeda-beda. Nanti kita hitungannya juga beda. Tapi ini salah satu contoh yang bisa jadi pembelajaran kita untuk menginput bahan pengganti. Nah, misalnya ternyata pada saat PO tidak bisa beli semen per kilogram, harus beli per sak. Jadi kan agak bingung tuh pada saat penginputan PO dan seterusnya. Jadi kita harus menggunakan bahan pengganti, yaitu semen ini kita harus beli per sak. Bagaimana caranya? Kita pertama ke master bahan dulu. Kita pastikan bahan pengganti tersebut itu sudah ada di masternya. Misalnya kan tadi kita dari kilo ingin kita ganti ke sak. Jadi ini kan tadi yang kita lihat ya, materialnya itu semen 3 roda per kilo. Ingin kita ganti bahannya dengan semen 3 roda yang per sak ini. Jadi harus kita buat volume yang berbeda di sini ya, atau satuan yang berbeda. Jadi di sini kita harus buat satuan yang berbeda juga. Nah, kita coba cek ya revisi. Nah, di sini kalau kita lihat ya, per sak itu beratnya itu 50 kg. Kita bisa isi di sini. Ini opsional ya, bisa kita sesuaikan semuanya. Kemudian kita exit. Kemudian kita ke menu proyek, ke daftar bahan. Selanjutnya, jika bahan pengganti tadi belum ada di daftar bahan proyek, maka kita harus tambahkan dulu dengan cara input. Kemudian kita pilih ya, untuk bahan tersebut masukkan ke dalam daftar bahan yang ada di proyek ini. Nah, setelah itu kita cari di sini tadi yang bahan yang kita input itu semen 3 roda yang sak. Nah, ini kita lihat di sini. Oke. Nah, sekarang kita klik revisi. Kemudian di bagian bawah di sini kita bisa lihat ya, ada bahan pengganti. Ini bisa kita klik. Bisa kita klik di sini. Kemudian kita bisa lihat ya, di sini ada beberapa yang harus kita isi ya. Yang pertama itu merupakan batasan. Batasan ini adalah nanti kita membatasi bahan ini berdasarkan volume atau nilai uang. Nanti juga ada keterangan yang setelah, misalnya kita pilih untuk bahannya dulu deh. Nah, di sini kita pilih yang semen 3 roda yang kilogram. Nah, semen 3 roda yang kita pilih yang sak tadi, ini adalah bahan yang akan menggantikan bahan semen 3 roda yang kilogram ini. Jadi seperti itu. Oke, jadi ini merupakan bahan pengganti terhadap bahan semen 3 roda yang kilogram ini. Nah, selanjutnya kita tinggal sesuaikan untuk koefisiennya di sini ya. Nah, ini kan per saknya 50 kg, jadi kita isi koefisiennya misalnya di sini 50 ya. Setelah itu kita tinggal simpan. Dan untuk perhitungannya nanti kita bisa hitung masing-masing ya. Misalnya kalau nanti
besi itu perhitungannya juga beda-beda, nanti tinggal kita sesuaikan saja. Nah, setelah itu kita tinggal simpan. Nanti di sini akan muncul di samping kode bahan itu akan muncul seperti tanda bintang yang menandakan bahwa bahan ini adalah bahan pengganti terhadap atau batasannya itu ada di volume. Oke, ini V di ujung artinya volume ya. Kalau kita ganti ke nilai uang, maka dia akan jadi N di sini. Jadi batasannya itu adalah nilai uang. Oke, kita sesuaikan lagi. Nah, setelah itu kita tinggal simpan. Kan kalau tadi kalau kita mau input permintaan yang semen 3 roda sak ini itu nggak bisa karena tidak termasuk di dalam RAP. Ya, kalau sekarang walaupun barang ini tidak ada di dalam RAP, itu bisa kita inputkan daftar permintaan bahannya seperti itu. Langsung kita contohkan ke proyek bahan, kita input permintaan. Nah, di sini kita pilih proyek. Kemudian kita pilih bahan yang akan kita inputkan tadi. Nah, ini sudah muncul semen 3 roda. Di sini ada keterangannya ya. Ini kode bahan yang semen 3 roda per sak ini, sedangkan yang di dalam kurung ini adalah kode bahan yang digantikan tadi, yaitu yang per kilogram itu. Nah, kita tinggal double klik. Setelah itu kita pilih kode pekerjaannya, maka akan muncul plester pembata ringan. Karena tadi kan kita input RAP semen 3 roda kilogram di pekerjaan ini. Maka bisa kita pilih ini. Kemudian untuk volume minta kita coba ya, kita input misalnya di sini 1000 atau 100. Nah, ini sudah dibatasi. Karena tadi kita sesuaikan koefisiennya ya. Oke, di sini akan dibatasi seperti ini. Volume RAP itu cuma ada 50 kg. Di sini dikonversi ya. Oke. Jadi kita cuma bisa minta satu gitu. Jadi satu sak itu kan 50 kg. Jadi kita cuma bisa minta satu. Kalau dua ini nggak bisa. Jadi cuma bisa satu sesuai dengan hitungan yang kita buat tadi. Nah, kalau sudah seperti itu kita tinggal simpan dan ini sudah bisa dilanjutkan sampai dengan proses PO. Nah, untuk kendala-kendala lainnya misalnya dari besi kilogram mau ganti ke besi per batang itu juga kita bisa gunakan ya menggunakan fitur bahan pengganti ini. Tinggal perhitungannya yang mungkin kita buat berbeda gitu. Misalnya untuk satu batang itu butuh berapa kilogram. Jadi kita nanti tinggal hitung-hitungan seperti itu. Kira-kira seperti itu untuk fitur bahan pengganti di program ganti kontraktor. Terima kasih.